Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha atas nikmatnya yang tak terbatas dan adanya lautan yang terbentang luas, langit yang terpandang bebas, serta makhluknya yang berkualitas, yang senantiasa diiringi dengan kerja keras, pembongkar rasa malas, pencetus nilai mumtaz untuk ditempatkan di tempat yang pantas. Kedua kalinya, salawat teriringan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang taat dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu di bulan Ramadan. Kita sebagai orang beriman, orang yang memiliki iman, yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, dan percaya kepada iman-iman yang lain, kita sepatutnya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita tidak hanya menjalankan puasa Ramadan, akan tetapi beribadah yang lain, yaitu dengan kita memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu, memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, kita melaksanakan sholat tarawih setelah sholat isya, dan membaca Al-Quran di setiap waktu sholat. Kita ditargetkan untuk membaca Al-Quran satu hari satu juz, agar tercapai satu bulan Ramadan untuk 30 juz. Dalam bulan Ramadan, semua pahala dilipat gandakan menjadi 10 atau 100 atau sampai 700. Maka dari itu, kita dalam bulan Ramadan harus memperbanyak amal ibadah. Kita harus memperbanyak kebaikan dan tinggalkanlah keburukan. Walaupun kita melakukan keburukan dalam bulan Ramadan, yaitu bernilai 1 dosa. Maka dari itu, kita harus memperbanyak amalan-amalan bulan Ramadan seperti bersedekah, lalu kita berpuasa, kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kita lebih baik membaca melebihi target kita. Yang target awal yaitu 1 hari 1 juz, kita rubah jadi 1 hari 2 juz, agar dalam 1 bulan Ramadan kita bisa khatam untuk dua kali. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan kita seharusnya tidak berleha-leha, kita tidak bersantai-santai, kita harus memperbanyak amal, karena kita tidak tahu kapan pintu taubat akan ditutup. Maka dari itu, beribadahlah sebanyak mungkin dari sekarang, karena pintu ibadah dan pintu taubat masih terbuka lebar. Sekarang seperti yang kita tahu, kita sudah di penghujung akhir zaman, yaitu zaman di mana banyak orang yang berzina, banyak orang-orang yang laki-laki seperti yang perempuan dan yang perempuan seperti laki-laki. Banyak orang-orang yang sudah tidak mempunyai adab kepada yang lebih tua dan menghargai kepada yang lebih muda. Banyak orang-orang yang membunuh dari negara manapun, banyak orang-orang yang membunuh. Banyak
peperangan yang terjadi antar kubu satu kepada kubu yang lain, seperti misalnya Israel dan Palestina. Alhamdulillah, saya telah mendengar kabar bahwa Israel telah membolehkan orang-orang Palestina untuk sholat. Akan tetapi kita tidak tahu bahwa orang Israel itu benar-benar membolehkan atau tidak. Barangkali orang Israel membolehkan orang Palestina sholat agar mudah untuk menyerang orang-orang Palestina. Maka dari itu, dalam bulan Ramadan ini banyak sekali waktu-waktu doa yang mustajab, yaitu seperti saat sepertiga malam, lalu antara azan dan iqamah, antara khutbah pertama dan khutbah kedua sholat Jumat, dan saat hujan dan yang lain. Maka dari itu, perbanyaklah berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk keluarga, dan berdoa untuk pejuang muslimin yang ada di Palestina. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari tausiah saya yaitu perbanyaklah amalan-amalan Ramadan. Amalan Ramadan mencakup banyak amalan ibadah yang bisa kita kerjakan kapanpun dan dimanapun. Seperti puasa kita bisa melakukannya di rumah sambil perjalanan. Akan tetapi jika kita berpuasa dan misalnya kita mudik berperjalanan jauh, kita bisa membatalkan puasa dan menggantinya dengan memberikan makan orang miskin atau kita berpuasa 3 hari. Dan amalan-amalan yang lain yaitu bersedekah. Kita bersedekah bisa di waktu apapun dan di tempat manapun. Ketika kita melihat orang yang tidak mampu, kita bersedekahlah, walaupun kita sedekah speser, tapi itu insya Allah bisa bermanfaat bagi orang lain. Pesan dari saya itu, kuatkan iman di bulan Ramadan dan tingkatkan imun di bulan Ramadan. Sekian dari saya. Nun wal qalami ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.